So guys, hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang lagi viral. Yang mana pas gue denger beritanya ini langsung keinget ini, tau nggak? Film Siksa Kubur. Dimana di film itu kan ada karakter Adil tuh yang diperankan sama Reza Rahadian, yang memiliki trauma masa kecil karena dia dilecehkan oleh pemilik panti asuhan yang membuatnya dendam tuh sampai besar ya. Pokoknya kalau di film itu kan diceritakan rahasia gelap dari si pemilik panti asuhannya memang itu suka meruda paksa anak laki-laki yang ada di pantinya itu. Ya kok maksudnya di sini tuh lagi-lagi apa ya? Cerita film kejadian di dunia nyata, gengs. Bener-bener apa kabar dunia? Jadi panti asuhan bernama Yayasan Darussalam An-Nur yang ada di Kunciran Indah, Kota Tangerang, itu lagi jadi sorotan masyarakat karena pendiri dari pantinya itu ditangkap perkara dia telah melecehkan para anak laki-laki yang ada di panti sana, gengs. Yang menurut sumber beritanya sampai hari ini dibuat, katanya udah ada 13 anak yang akhirnya pada mau mengaku kalau mereka ini menjadi korban. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau jumlahnya sebenarnya lebih dari itu. Namun mungkin anak-anak yang lain ini masih takut, belum mau speak up, ya karena satu dan lain hal lah. Nanti kita bahas untuk masalah ini ya. Nah tapi paling gilanya lagi, anak yang menjadi korban itu tuh ada yang masih usia 7 tahun. Karena hal ini tuh terjadi di dalam panti itu sudah berlangsung lebih dari 18 tahun yang semenjak pantinya berdiri. Gila nggak tuh? Bener-bener monster banget ini kan berarti pelakunya ya. Oke, jadi pelaku atau tersangka dalam kasus ini tuh ada 3. Pendiri panti yang bernama Sudirman berusia 49 tahun, sama ada 2 pengurus panti lainnya bernama Yusuf Baktiar 30 tahun, serta Yandi Supriyadi 28 tahun. Nah, untuk Sudirman sama Yusuf sendiri ini telah ditangkap sama polisi. Tapi yang namanya Yandi itu masih buron, gengs. Yang mana dikabarkan Yandi ini tuh telah membawa kabur satu anak panti yang dipercaya anak pantinya itu juga menjadi saksi kunci. Jadi dulu historinya nih, si pemilik panti itu yang bernama Sudirman, setelah dia lulus kuliah itu curhat ke beberapa temannya tentang sulitnya untuk mencari pekerjaan. Karena nggak dapet, dia ngide lah untuk ngajar ngaji, ya semacam menjadi guru ngaji. Dimana ide tersebut memang muncul setelah Sudirman ini ikut di sebuah pengajian di kampungnya gitulah. Yang mendengar niatan tersebut tentunya didukung sama orang-orang sekitar, apalagi sama teman-temannya dia. Namanya mau ngajar ngaji itu kan sesuatu yang mulia abisnya ya. Dan setelahnya ternyata benar tuh, banyak murid-murid yang mau belajar ngaji sama dia. Sampai akhirnya banyak orang tua yang percaya untuk menitipkan anak-anak mereka untuk sekalian diasuh. Macam kayak pesantren belajar agama mungkin ya jatuhnya ya. Tapi disclaimer aja sebelumnya ya, di sini nih bukan agama yang salah, melainkan oknum dajjal aja yang memang mencoreng nama agama jatuhnya. Istilahnya jadi penunggang agama gitu loh, menjadikan suatu agama sebagai kedok untuk dia bisa melakukan kejahatan. Makanya kasus ini tuh membuat orang-orang pada marah. Nah tadi kan dirasa karena sampai banyak orang tua yang mengirimkan anak-anak mereka untuk diasuh karena melihat Sudirman ini sangatlah positif gitu ya. Teman-temannya Sudirman yang sedari awal memang juga sudah mendukung, itu pada patungan tuh membuat donasi pembangunan panti asuhan. Ya sesimpel ini tuh ada kegiatan yang baik, jadinya dijembatani sama teman-temannya Sudirman. Salah satu donaturnya itu ada yang bernama Bu Yusmiati, Bu Desvi, dan Bu Herawati. Yang mana mereka semua tuh nggak ada pemikiran sama sekali di mana Sudirman yang mereka kenal itu tuh tega menjadi monster terhadap anak asuhnya sendiri. Walaupun memang menurut warga sekitar nih banyak yang bilang kalau dari awal perawakannya Sudirman ini memang sudah gemulai, gengs. Cuma nggak kepikiran bisa sampai sejahat itu ke anak-anak gitu loh. Ya katanya sih warga udah ngeliat tuh gelagat-gelagat aneh dari Sudirman yang suka megang-megang anak asuhnya. Kayak semacam dipangku, dipeluk, dengan gesture yang gemulai tadi. Cuma lagi-lagi nggak kepikiran sejauh itu. Warga mikirnya ini masih positive thinking aja yang mungkin Sudirman memang macam kayak bunda-bunda yang sayang anak begitu loh. Ya laki sih, tapi kelakuannya kayak bunda-bunda aja. Ya karena di sisi lain, Sudirman ini tuh kerap membantu warga sekitar dengan apa? Ngasih sembako, ngasih uang, ngasih sayur-sayur gitu. Jadi image yang terbentuk pastilah baik. Guru agama, punya panti asuhan, suka ngajar ngaji, suka bantu warga. Jadi nggak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam panti itu. Walaupun ya pantinya katanya pagarnya tinggi banget, gengs. Ya nggak ada yang terlalu curiga juga lah. Nah ternyata itu kan tadi ada 2 pengurus panti juga yang ikut menjadi tersangka. Namanya Yusuf sama Yandi. Tapi yang baru ketangkap Yusuf aja nih. Nah Yusuf sendiri itu mengakunya dulu nih dia juga merupakan korban Sudirman. Jadi dulunya orang tuanya Yusuf tuh dikatakan sengaja menitipkan si Yusuf ini ke Sudirman untuk belajar ngaji. Jadi Yusuf berarti sempat menjadi anak asuhnya Sudirman. Tapi ternyata menitipkan anak ke Sudirman itu kan adalah sebuah keputusan yang salah ya. Dimana Yusuf ini tuh jadinya punya trauma dan punya penyimpangan yang sama seperti Sudirman. Ujung-ujungnya pas sudah gede, dia ikut melecehkan anak-anak di panti itu juga. Malahan gak jarang nih, dia melakukannya bareng dengan Sudirman. Jadi ini ada satu anak panti diruda paksa sama Yusuf dan Sudirman alias trisam gitu.
Gila nggak? Lagi-lagi ya, kita keingetan tuh sama film Siksa Kubur makanya. Dimana Reza Rahadian yang trauma itu karena dapat pelecehan waktu kecil ya. Geningnya kan juga jadi punya penyimpangan yang aneh gitu ya, suka masturbasi, bener masturbasi ngomongnya ya, dengan mayat laki-laki. Karena kan di film itu dia jadi pemandi jenazah ya. Ya maksudnya di sini anak yang dulunya menjadi korban, itu akhirnya tumbuh menjadi pelaku juga. Kan serem begitu ya. Nah hal ini masalahnya sudah berlangsung selama lebih dari 18 tahun. Sampai akhirnya di bulan Mei 2024 kemarin, ada salah seorang guru volunteer bahasa Arab tuh melaporkan tindakan pelecehan yang dia alami. Jadi si guru volunteer ini tuh yang dilecehkan. Dia ngelapornya kepada salah satu donatur yang dari awal kan ikut membantu mendirikan panti tersebut. Tadi kan ada 3 perempuan tuh temennya Sudirman. Nah salah satunya ini Bu Desvi. Si volunteer tadi curhatnya lapor ke Bu Desvi. Dimana katanya selama dia mengajar di panti tersebut, guru itu tuh merasakan adanya kejanggalan dari perlakuannya Sudirman kepada anak-anak panti, termasuk para pengurusnya juga, kayak aneh gelagatnya. Sampai ada suatu waktu, mereka semua ini berlibur ceritanya ke sebuah villa di puncak. Nah, di sana si guru volunteer itu dilecehkan sama salah satu pengurus panti, dan dia rekam sama si Sudirman. Kan emang sakit berarti ini orang-orangnya ya. Karena merasa itu aneh dan kelewat batas, makanya guru tersebut melapor kepada Bu Desvi itu yang merupakan salah satu donatur kan. Karena Bu Desvi sendiri itu rutin mengunjungi panti tiap bulan katanya gengs. Ya awalnya Bu Desvi yang mendengar hal itu antara kaget dan gak percaya. Secara Sudirman ini adalah teman dia dari lama. Bayangin aja misalkan lu tahu-tahu dapat laporan teman dekat lu melakukan sebuah hal yang kayak gila begitu ya. Pasti kan ada kayak denialnya dulu, macam kayak masa sih enggak kok, dia nggak begitu kok. Cuma ternyata memang ya kita kadang nggak tahu ya sisi buruk atau sisi kelam dari seseorang walaupun kita udah kenal secara dekat. Ternyata emang sesetan itu. Dari situlah baru satu persatu nih anak panti dideketin, ditanya-tanya. Bener aja akhirnya ada beberapa yang mengaku gengs. Ya masalahnya pengakuan dari beberapa anak itu tuh membuka cerita lain kalau ternyata hal-hal yang terjadi di panti itu semacam apa ya, dikatakan normal gitu loh gengs. Jadi di doktrin anak-anak tersebut dibilang hal-hal seperti melakukan ke sesama jenis itu tuh normal. Jadi mereka ini nggak tahu kalau itu tuh adalah penyimpangan. Ya akhirnya karena mereka ini nganggapnya normal ya, satu sama lain pun berhubungan lagi gengs sesama anak panti. Jadi yang besar ini melecehkan anak panti yang di bawah tuh yang masih kecil. Tapi ya mungkin dari mereka ini ngiranya hal itu wajar karena kan tadi sudah dibentuk dan dididik dari awal tuh di panti. Jadi kayak lingkaran setan gengs, muter terus. Yang persis kayak cerita Yusuf tadi, dia kan juga awalnya korban, pas gede berubah jadi pelaku. Namun konteksnya di sini anak-anak yang belum gede tuh yang masih kecil-kecil, terkadang kan memang belum tahu ya hal yang benar yang mana, hal yang salah yang mana. Apalagi mereka sehari-harinya hanya berkutat di dalam panti itu aja bersama para dajal tuh pengurus. Jadinya tadi hal-hal berhubungan dengan sesama pria dikiranya itu adalah hal yang wajar. Baru nanti pas setelah mereka dewasa, tahu dunia luar gitu, mengerti kalau hal tersebut adalah salah dan penyimpangan. Yang menjadikan itu mungkin semacam trauma dan berbalik menjadi pelaku karena sudah terbiasa dari kecil melakukan hal seperti itu. Tapi gimana pun juga yang nggak suka ya ada aja. Maksudnya beberapa dari anak tuh memang sampai minta pulang. Tapi mereka nggak bilang masalahnya minta pulangnya tuh kenapa. Cuman mau minta pulang aja gitu loh, nggak cerita. Yang ternyata karena mungkin mereka ini nggak nyaman ya, takut mendapatkan pelecehan seperti itu. Cuman anak-anak yang minta pulang tuh mungkin yang karena sudah cukup umur. Atau ya katakanlah di atas 10 tahun yang udah paham kalau itu tuh hal yang aneh, hal yang menyimpang. Lain halnya dengan anak-anak yang misalkan baru masuk ke panti itu. Misalkan dari umur 3 tahun, tumbuh besar gitu di sana, akhirnya sampai kena pelecehan. Karena kan tadi korban yang paling kecil aja 7 tahun, gengs. Jadi beberapa dari mereka itu memang menganggap semua yang terjadi di panti wajar. Karena mengiranya wajar, mereka ada yang menikmatinya juga, gengs. Makanya hal ini yang ditakutkan kalau anak-anak ini nantinya saat dewasa, itu tuh gimana? Jangan sampai jadi pelaku juga gitu loh. Karena terbentuk sudah menikmati perbuatan seperti itu dari kecil. Pokoknya semenjak panti itu berdiri, sekitar sampai sekarang udah 20 tahunan ya. Dan hal ini tuh terjadi di 18 tahun terakhir. Dan dari perjalanannya itu tuh sudah ada 6 orang yang keluar. Dimana konteksnya di sini keluarnya karena ya memang dia sudah dewasa, macam kayak ya udah waktunya mencari kerja di dunia luar gitu loh. Atau ya tadi emang minta dipulangin. Karena sebenarnya anak-anak ini tuh masih beberapa punya orang tua. Nah, 6 anak yang udah keluar ini tuh ditakutkannya akan menjadi penerus Yusuf dan Sudirman. Tapi semoga aja enggak ya. Makanya berita mengenai panti ini tuh lagi meresahkan banyak orang, gengs. Apalagi yang bikin miris nih, ada cerita kalau anak panti yang akhirnya ngaku nih, itu dia bilangnya dilecehkannya saat selesai sholat tahajud, coba. Jadi kan namanya sholat tahajud malam-malam ya, dimana orang-orang kebanyakan udah pada tidur. Karena kan memang tahajud bagusnya dilakukan setelah bangun tidur di sepertiga malam. Nah, di waktu-waktu itu tuh, abis dia sholat tahajud, dia malah dilecehkan. Karena ya tadi tuh, sepi, banyak orang yang masih tidur.
Emang the real setan kan berarti di pelakunya ya, abis tahajud loh. Terusnya lagi nih ya, di panti itu kan katanya ada ruangan khusus buat orang sakit. Ya gampangnya macam kayak UKS lah, biar bisa mungkin nggak nularin ke anak-anak lain. Nah, salah satu anak di sana nih ceritanya emang sakit. Makanya tidur di kamar khusus tersebut yang memang untuk orang sakit gitu kan, dipisahkan. Sepi berarti itu kan kamarnya. Dan ternyata di sana dia malah dilecehkan. Selain itu banyak juga anak-anak yang mengaku diiming-iming uang, dikasih makanan sampai dikasih handphone agar mereka nih mau berhubungan dengan si Sudirman. Nah, misalkan kalau kalian tadi bingung ya, ini namanya panti asuhan tapi kok tadi dibilangnya masih pada punya orang tua, memang sengaja mereka dimasukkan ke situ apa gimana? Ya basicnya sebuah panti asuhan itu kan memang adalah tempat untuk menampung anak-anak yang tidak punya orang tua atau orang tuanya nggak sanggup untuk ngurus anak mereka sendiri kan. Mungkin karena keterbatasan ekonomi gitu. Tapi ternyata dari awal Sudirman ini tuh memang sengaja udah suka nyari mangsa, alias dia keliling nih ke daerah-daerah kayak semacam memberikan kajian, ngajar ngaji. Nah nanti kalau dia lihat ada orang tua yang dirasa tidak mampu gitu ya, terus punya anak laki-laki, sama dia ditawarin tuh anaknya untuk diasuh, dibawa aja ke tempat saya. Jadi Sudirman sendiri yang ngerekrut. Ya orang tua yang berpikir kalau Sudirman ini adalah sosok yang agamis, mau-mau aja lah menitipkan anak mereka. Yang mana dalam hal ini berarti istilahnya nih Sudirman menggrooming anak-anak tersebut, kayak semacam dirawat untuk nantinya dia pakai atau dia lecehkan di saat umur tertentu. Dan selain itu, ternyata Sudirman ini juga memanipulasi data dari anak-anak tersebut dengan menyebutkan kalau si anak ini adalah yatim piatu kepada para donatur. Padahal mas sebenarnya masih punya orang tua. Biar apa? Biar kesannya yang mulia, namanya panti asuhan gitu kan. Ngerawat anak-anak yatim piatu nggak punya orang tua. Tentunya jadinya butuh biaya. Jadinya ada aliran modal tuh, aliran dana daripada donatur nanti. Jadi emang ini udah tipu-tipu juga, gengs. Makanya para donatur yang baru mengetahui kasus ini tuh bener merasa apa ya? Tertipu juga, kaget, dan merasa bersalah juga kepada para anak-anak panti itu. Karena uang yang mereka kira bisa diberikan untuk mensejahterakan, membantu hidup nih anak-anak yang dibilang yatim piatu, ternyata digunakan untuk menghidupi si Sudirman dan melecehkan anak-anak di sana. Ya saat ini pantinya sudah ditutup ya tentunya. Tapi tadi tuh ada satu pengurus yang masih buron yang namanya Yandi. Yang diduga katanya dia lagi dicari kabur ke daerah Padang katanya, bawa satu anak juga. Sementara anak-anak panti yang lain itu sudah dipindahkan ke Rumah Perlindungan Sosial atau RPS di Kota Tangerang. Dan ada beberapa juga yang dirawat oleh para donatur-donatur tadi. Ya cuma yang membuat dilema di kasus ini, itu kan tadi banyak nih anak-anak yang awalnya menjadi korban, akhirnya berbalik melakukan hal serupa kepada adik-adik di bawahnya gitu kan. Jadi pokoknya dalam kasus ini tuh katanya ada anak 14 tahun yang awalnya menjadi korban dan akhirnya melakukan hal serupa kepada anak panti di bawahnya tuh yang berumur 10 tahunan, 9 tahunan. Karena tadi ini jadi lingkaran setan soalnya. Nah, maksudnya untuk masalah ini tuh masih bingung nih, apakah anak yang 14 tahun tadi tuh mau dilaporin juga sebagai tersangka atau gimana? Ya pastinya itu bingung lah. Selain dia masih di bawah umur, dia juga kan mungkin menganggap hal tersebut tuh normal. Semacam, loh saya kan kemarin gituin, emang di panti ini kan semuanya pada begitu. Jadi bingung makanya jadinya, gengs. Ya pokoknya saat ini kasusnya masih bergulir ya, dan pelaku-pelaku yang ketangkap itu sudah terancam hukuman 15 tahun penjara, tapi tidak menutup kemungkinan kalau hukumannya akan bisa lebih berat dikarenakan mereka benar-benar apa ya, meresahkan lah, korbannya banyak banget. Dan semoga satu buron yang lainnya itu segera ketangkap ya. Nah, selain berita tentang panti asuhan yang menakutkan, padahal kan di sana selain panti itu juga sebagai tempat apa ya, belajar ngaji tuh, karena Sudirman adalah guru ngaji. Orang tua nih jadi kayak banyak yang was-was, gengs. Kalau begini ceritanya, mereka takut untuk menitipkan anak mereka belajar kalau ada oknum-oknum guru yang macam setan gini kelakuannya. Ini ada lagi nih kejadiannya soalnya di Sleman, Yogyakarta. Masih baru banget sama, di mana ada seorang guru yang melecehkan 22 pelajar. Duh, nggak ngerti ini berita apaan sih? Apa kabar dunia gitu, kenapa orang-orang pada gila isinya ya? Jadi pelaku yang bernama Henry Dwi Waruyanto berusia 29 tahun adalah guru nari di daerah Gamping, Jogja. Nah pokoknya kalau di berita-berita nih awalnya kita pas searching ya, baca-baca segala macam, itu pada nyebutinnya guru TK, guru TK, guru TK. Jadi judulnya kayak guru TK meruda paksa 22 siswa gitu loh. Tapi ternyata itu salah, gengs. Maksudnya yang benar adalah ternyata dia tuh OB di salah satu TK yang ada di Jogja. Cuma kalau di luar TK itu memang dia ngajar nari. Jadi ya biasa disebut sebagai guru tari. Cuma ya bukan guru TK juga. Jadi kalau ada berita yang dibilangnya itu guru TK itu salah ya. Nah, yang membuat kasus ini tuh miris, hal ini tuh sampai bisa terungkap bukan karena ada korban yang speak up. Kalau di kasus pertama tadi kan memang ada yang ngelaporin ya, korban yang si guru volunteer ngelaporin ke donatur, terus pas dicari tahu nanya ke anak-anak panti juga pada akhirnya ngomong. Kalau ini nggak begitu. Melainkan ada video yang tersebar akhirnya ditonton memang sama
orang tua korban. Jadi gini, Henry ini di rumahnya itu sering didatengin sama anak-anak untuk pada numpang wifi. Macam-macam anak-anaknya mulai dari kelas 5 SD sampai SMA, beragam tuh umurnya. Jadi yang main ke sana memang bukan anak-anak murid dari TK tempat dia kerja sebagai OB tadi ya, melainkan emang anak-anak di sekitaran kampungnya lah. Nah, karena kebetulan rumahnya dia ada wifi, biasa tuh bocah-bocah numpang buat main game online gitu kan. Tapi saat mereka lagi main ke rumah tuh, Henry ini suka menyodorkan tontonan film dewasa dan mengajak anak-anak ini tuh untuk berhubungan. Yang konteksnya sama seperti berita yang pertama tadi ya, sesama jenis. Jadi laki-laki ini. Padahal Henry di situ tinggalnya sama ibunya. Jadi di rumah itu ada ibunya, gengs. Tapi ibunya mengaku nggak mengetahui hal ini sampai akhirnya Henry dijemput paksa oleh polisi. Yang mana saat diinterogasi dan didalami, ternyata Henry ini tuh sudah melakukannya sejak tahun 2019. Berarti sekitar 5 tahun, gengs. Yang mana total ada 22 pelajar yang menjadi korban. Dimana 19-nya itu di bawah umur, yang rentangnya itu dari kelas 5 SD sampai ada yang SMP juga. Dan 3 orang lainnya itu udah SMA, ada yang 18 tahun. Masalahnya tadi yang kayak gue udah bilang, ini tuh bisa ketahuannya bukan karena ada yang speak up dari korban yang 22 pelajar tadi. Tapi karena video-video yang Henry rekam saat dia berhubungan dengan si 22 korban itu, disebar itu video, kan gila ya. Sampai akhirnya ada yang ngelaporin ke salah satu orang tua korban yang kayak pas dilihat, loh, ini kan anak saya yang di dalam video, baru dari situ ketahuan. Bayangin. Jangan sampai tapi ya, nauzubillah min zalik gitu ya, kayak ngelihat anak sendiri, ya Allah. Jadi berjaman sekarang mah apa kabar dunia udah gila ya. Ini kita bukannya apa ya, cuma nggak habis pikir aja maksudnya. Kalau zaman dulu penjahat melakukan kejahatan itu kan ya, dia berusaha menutup-nutupi segimanapun gitu biar nggak ketahuan. Lah kalau sekarang emang udah pada gila-gila orang, malah disebar. Mikirnya apa coba ya, mungkin video-video itu dijualin kali ya. Tapi kan kalau jualan video itu biasanya memang ya kita omongin industri porno di Jepang gitu ya, itu kan memang industri yang dibayar, artisnya profesional segala macam. Kalau ini kan istilahnya apa? Memperkaos ya. Tapi lu nyebarin perbuatan jahat lu itu kan kayak nggak ngotak. Bakal dikira aman-aman aja. Dapat pujian gitu, wih hebat. Bisa dapat mangsa banyak gitu lah, aneh banget. Makanya gue heran banget sama kelakuan orang-orang macam begini nih. Ya ada langsung dilaporin sama orang tua korban, pasti nyap-nyap anaknya digituin. Terus ya gengs ya, kalau kasus yang pertama tadi kan kita bilang jadi keingetan sama film Siksa Kubur tuh, karena latarnya kan panti asuhan. Nah kalau kasus yang ini nih, kita keingetannya sama apa coba? Nih gue kasih clue-nya ya. Waktu polisi meringkus Henry di rumahnya, di sana polisi katanya menemukan komputer CPU, di mana di situ banyak file-file video dewasa. Yang diantaranya ada 15 video yang dia buat sendiri berisi dari para korban itu, dan ada foto-foto juga. Jadi dari 22 korban ada 15 video tuh. Terus selain itu ditemukan juga ada banyak body lotion. Jadi keinget apa? Kasus P. Diddy, tau gak lu? Bedanya kalau P. Diddy itu kan baby oil, kalau ini tuh body lotion. Ya cuma menurut beritanya gengs ya, katanya Henry itu mengaku dulunya waktu kecil dia memang pernah jadi korban juga. Tuh kan, balik lagi berarti ini kita kayak kasus pertama. Dari korban akhirnya tumbuh besar menjadi pelaku. Ditakutkannya begini-gini. Yang mana lagi-lagi nih menurut beritanya, para anak-anak yang menjadi korban itu memang telah dibuat merasa nyaman dulu nih sama Henry. Jadi mereka nih kalau kesana sering dibikinin makanan, ngobrol-ngobrol gitu kan, main game bareng. Jadi mainnya halus gitu, bukan toto ditaruhin obat tidur gitu, enggak. Pokoknya mereka itu didoktrin kalau yang mereka lakukan itu tuh hal normal, bukan sesuatu yang menyimpang. Makanya korban-korban ini tuh beneran merasa nyaman. Jadi walaupun sudah dilecehkan ya berbuat seperti itu, mereka tetap main-main lagi ke sana gitu loh. Makanya kagak ada yang speak up. Baru ketahuannya gara-gara emaknya itu ngeliat video. Nah kan apa kabar dunia? Ya saat ini si pelaku sudah diamankan ya gengs ya. Dan ternyata sama nih sama berita yang pertama. Makanya kayak dua berita ini tuh ada benang merahnya kita jadiin satu. Yaitu pelaku itu terancam hukuman 15 tahun penjara. So itu majikan, dua kasus yang benar-benar menandakan dunia ini emang udah gila kabarnya ya. Apa kabar dunia? Udah gila beneran. Kok bisa gitu setega itu berbuat ke anak kecil yang emang udah kelainan aja ya. Kita ini gak usah ngomongin tega-tegaan dah. Mikir dulu nih yang paling basic. Goyah nafsu sama anak kecil. Kayak segitu besar hawa nafsunya sampai anak kecil pun dilibas juga gitu kan, kita nggak paham ya jujur ya. Berarti ini kliennya emang udah level dewa aja udah. Serem gengs. Dan lagi-lagi cerita-cerita begini yang tadinya kayak kita kira hanya terjadi di film-film aja, kok kejadian beneran di dunia nyata. Makanya menurut kalian ini sebenarnya film-film itu terinspirasi dari kejadian nyata atau kejadian nyata yang terinspirasi dari film-film yang akhirnya memang direalisasikan sih? Coba komen di bawah ya. Ya terima kasih majikan udah pernah nonton ya. Semoga kita semua selalu dilindungi dari orang-orang jahat dan orang-orang yang dajjal modelan begini. Dan semoga di dua kasus ini tuh nggak terjadi lingkaran setan gitu. Udah putus aja lah mata rantainya. Terima kasih ya majikan sekali lagi, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di Mr. Sting selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Misteri dunia orang pada kenapa. Misteri dunia memang sudah pada gila. Pada kenapa.